ya, dia tidak akan berpikir jernih ke depan karena terus didorong atau didera oleh sebuah godaan. Nah, ini adalah... Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Gumis. Pada kesempatan kali ini Kak Gumis ingin membahas mengenai 5 alasan istri selingkuh walau suaminya sudah setia. Nah, ini kan tentunya sebelum kita mengenal seseorang, kesetiaan justru tidak menjamin menjadi sebuah fondasi awal sebuah hubungan, ya. Karena ketika adanya permasalahan ini, yaitu alasan istri selingkuh walaupun sudah memiliki suami setia, ini kan terpatahkan bahwa kesetiaan ketika tidak dijaga sama-sama, maka bisa jadi, mohon maaf, kesetiaan sedikit sia-sia. Ini, ya. Namun itu semua jangan pernah khawatir, karena kesetiaan yang tulus, cinta yang tulus yang kita berikan kepada pasangan kita, ketika ternyata tidak mendapatkan respon yang seimbang, maka itu menjadi resiko orang yang mungkin mengkhianati kita. Jadi kita tetap yakin apapun alasannya, kesetiaan tetap kembali menjadi penting ketika sudah seperti ini, ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Gumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Nah, kira-kira ini alasan apa saja 5 hal ini, ya? Pantaskah ketika seorang pria sudah memberikan kasih sayang yang maksimal, kesetiaan yang cukup atau bahkan lebih, ya, namun ternyata apa yang kita berikan ini mendapatkan suatu imbalan, ya, yang sangat-sangat tidak kita harapkan, atau bahkan mungkin itu di luar dugaan. Karena tentunya banyak sih orang yang mengatakan bahwa ajari aku setia. Nah, ini juga terpatahkan ketika apa yang kita lakukan justru tidak bisa ia jadikan sebagai contoh. Ini, ketika bicara tentang alasan-alasan istri tetap selingkuh walau sudah punya pasangan yang setia. Ini kita akan bahas sedikit saja, ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Alasan yang pertama biasanya adalah karena ia tidak pernah merasa puas dengan diri sendiri. Nah, maksudnya di sini tentunya bermakna bahwa apapun fasilitas kasih sayang yang diberikan oleh pasangan kita, ya, yang diberikan oleh seorang pria ini tidak membuat ia menjadi puas. Nah, ini kan hal yang memang sudah mengarah kepada keserakahan yang tidak pernah ada ujungnya. Nah, biasanya hal ini akan dirasakan ketika seseorang sudah mengalami penurunan. Ini merasakan bahwa apa yang diberikan oleh suaminya selama ini memang sangat sangat lebih dari cukup. Ketika seseorang ini sudah betul-betul beralih dan jatuh ke dalam hal-hal yang sangat terpuruk, baik dari segi ekonomi maupun segi kasih sayang. Ketika orang tersebut pada akhirnya nekat menganggap bahwa orang yang selingkuh dengannya selama ini adalah orang yang lebih baik. Ini bisa jadi menjadi anggapan yang salah ketika suami sudah memberikan sesuatu hal yang memang sangat lebih dari cukup, baik finansial maupun kasih sayang. Nah, namun ini biasanya, jujur ya, tidak semua godaan bisa kita antisipasi, ya. Nah, ini ketika hal ini terus kita tidak dapat menghandle, ya, maka apapun yang kita dapat, rasa syukur ini justru semakin berkurang. Nah, disinilah seseorang akan merasa semakin haus dengan apa yang sudah ia dapatkan. Jadi lebih ke arah ambisi. Lalu kemudian yang kedua, komitmen. Jelas biasanya ketika seseorang yang sudah membuktikan bahwa sudah memberikan sesuatu hal yang memang diharapkan secara umum, ya, kesetiaan sudah, kasih sayang sudah. Ini kan tentunya bisa jadi orang ini menjaga komitmen. Namun ketika pasangan ini tidak bisa menjaga komitmen, maka bisa jadi percuma, ya. Bisa jadi percuma apa yang kita berikan, komitmen yang selalu kita jaga, kita pertahankan, ternyata diimbangi dengan hal-hal yang bersifat pengkhianatan. Nah, ini adalah lepasnya komitmen di sebelah pihak.
Lalu alasan ketiga biasanya adalah menurunnya rasa percaya diri. Ya, bisa jadi karena dia berpikir bahwa ini adalah bukan pasangan saya yang tepat. Nah, pasangan yang tepat di sini adalah memiliki makna yang beragam. Artinya bisa jadi karena dia merasa bahwa mungkin mohon maaf secara tingkatan ini si suami lebih punya segalanya dan dia merasa bahwa saya adalah bukan wanita yang tepat untuk mendapatkan si dia atau mendapatkan kasih sayang dari si dia. Nah, hal inilah yang akhirnya pada diri seseorang muncul bahwa dia ingin bergeser, mencari orang yang memang setara dengannya. Nah, ini kan dalam artian yang berbeda. Artinya dia tidak percaya diri karena dia merasa orang yang tidak pantas mendampinginya. Ini bisa jadi karena faktor masa lalu, ya, merasa dirinya bukan orang yang baik, ya. Namun apapun itu, jangan pernah bosan ya untuk berusaha menjadi lebih baik dalam situasi apapun. Inilah yang harus dijaga ketika seseorang ini mengalami hal-hal seperti itu. Karena dari sekian banyak orang tentu ada juga lah yang memiliki perasaan-perasaan seperti itu. Jadi bahasa minder yang justru menggeser dirinya ke dunia perselingkuhan ini adalah minder yang keliru. Ya, tumbuhkan terus rasa percaya diri dan di sini tugas seorang suami ketika tahu istrinya merasa kurang pede maka berilah dia energi, berilah dia kekuatan, ya, untuk membangkitkan rasa percaya diri yang mungkin pada saat itu sedang menurun pada pasangan. Jadi tugas suami ketika memang suami tahu bahwa selama ini mungkin istri saya minder dan sebagainya, ini menjadi tugas suami menguatkan bahwa jangan pernah takut, apapun kata mereka, aku akan tetap bersamamu, aku akan tetap bersama. Ini adalah kata-kata yang bisa menguatkan ketika pasangan ini sedang merasa minder. Lalu yang keempat adalah merasa ada situasi yang memungkinkan untuk berselingkuh. Nah, ini adalah faktor yang bisa terjadi pada siapa saja. Karena perselingkuhan terjadi biasanya adalah karena adanya kesempatan dan kemauan. Nah, ketika ini hadir di setiap hari ya atau setiap waktu atau adanya banyaknya kesempatan yang seperti ini tidak menutup kemungkinan akhirnya keimanan seseorang menjadi runtuh karena hal tersebut. Ketika seseorang berselingkuh ini kadang lupa bahwa ia sudah memberi atau bahwa ia sudah mendapatkan segalanya dari orang yang paling mencintainya yaitu suami. Namun ketika sudah namanya tergoda, hal-hal yang baik pun terabaikan yang sudah diberikan oleh pasangan. Lalu yang kelima, bicara tentang adanya faktor keimanan. Nah, ketika sudah runtuh keimanan, maka godaan ini kembali akan mengalahkan segalanya. Ya, dia tidak akan berpikir jernih ke depan karena terus didorong atau didera oleh sebuah godaan. Nah, ini adalah 5 alasan seseorang yang sudah punya suami yang setia, ya, ini masih selingkuh. Artinya 5 alasan wanita selingkuh padahal sudah memiliki suami yang setia. Nah, ini mudah-mudahan ini memang tidak ada. Jadi mudah-mudahan ini hanya sekedar gambaran belaka di tengah kehidupan rumah tangga kita semua. Dan mudah-mudahan saya yakin sekali sahabat Kang Kumis tidak ada yang mengalami hal yang sudah saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan hal ini bermanfaat dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.